Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya akan mempresentasikan hasil identifikasi saya dan analisa saya tentang kasus korupsi dari Pavlo Lazarenko. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fikri Solahuddin dari kelas 191A07, Program Studi Sistem Informasi. Yang pertama ada pendahuluan. Pavlo Lazarenko adalah seorang politisi Ukraina yang menjabat sebagai Perdana Menteri Ukraina dari 1996 hingga 1997. Ia kemudian menjadi tersangka korupsi dan penggelapan dana pada tahun 1999. Lazarenko dituduh memperkaya diri secara ilegal selama masa jabatannya dan menggunakan kekuasaannya untuk mengalihkan dana negara untuk kepentingan pribadi. Dan yang kedua ada latar belakang. Pavlo Lazarenko yang menjabat sebagai Perdana Menteri Ukraina dari 1996 hingga 1997 telah menjadi fokus perhatian internasional karena dugaan tindakan korupsi selama dan setelah masa jabatannya. Dan selanjutnya, jumlah dana yang dikorupsi. Pada tahun 1998, dia melakukan transfer ilegal sebesar 2,3 juta dolar dari satu rekening Duxbury di West America Bank yang dapat ditelusuri kembali ke rekening Bank Lady Lake milik Lazarenko di Bahama, ke rekening di Bank Boston Robertson Steven. Secara total, Lazarenko ditemukan telah mencuci lebih dari 15 juta dolar dari rekening bank Swiss miliknya yang akhirnya masuk ke rekening Eurofit Kenko di San Francisco. Pengadilan Jenewa pada bulan Juni tahun 2000 mengadili dan menghukum Lazarenko secara in absentia karena mencuci uang ilegal senilai 6,6 juta dolar. Dan selanjutnya ada sanksi hukuman. Pavlo Lazarenko adalah seorang mantan Perdana Menteri Ukraina yang dijatuhi hukuman penjara selama 9 tahun oleh Pengadilan Federal Amerika Serikat pada tahun 2006. Dia dinyatakan bersalah atas tuduhan pencucian uang, penipuan kawat, dan pemerasan. Hukuman penjara Lazarenko kemudian dipangkas menjadi 97 bulan oleh Pengadilan Distrik Amerika Serikat pada tahun 2009. Lazarenko juga dinyatakan bersalah atas pencucian uang di Swiss pada Juni tahun 2000 dan di Amerika Serikat pada tahun 2004. Sejak 1999, dia tinggal di pengasingan di Amerika Serikat karena tuduhan pidana terhadapnya di Ukraina 23. Dan selanjutnya ada 3 poin utama terkait kasus korupsi yang melibatkan Lazarenko. Yang pertama adalah periode pemerintahan. Lazarenko menjabat sebagai Perdana Menteri Ukraina pada periode kritis setelah kemerdekaan Ukraina dari Uni Soviet. Pemerintahannya dicirikan oleh reformasi ekonomi yang kontroversial dan tuduhan pelanggaran etika dalam pengelola kebijakan. Dan yang kedua, tuduhan penerimaan suap dan pencucian uang. Lazarenko diadukan atas tuduhan penerimaan suap dari bisnis energi, penyalahgunaan kekuasaan, dan pencucian uang. Tuduhan tersebut berkaitan dengan aktivitasnya dalam mengelola industri gas dan listrik di Ukraina. Dan yang ketiga, pengejaran hukum. Pada tahun 1999, Lazarenko melarikan diri dari Ukraina setelah kehilangan kekebalan parlemen. Ia ditangkap di Amerika Serikat pada tahun yang sama karena tindak pidana keuangan, dan Pengadilan Amerika Serikat memutuskan untuk mengekstradisinya ke Ukraina pada tahun 2006. Dan selanjutnya, dampak politik dan perubahan di Ukraina. Kasus Lazarenko menciptakan dampak politik yang signifikan di Ukraina. Persepsi korupsi di tingkat tinggi dalam pemerintahannya membantu memicu perubahan politik dan
pemilihan yang menyuarakan perlawanan terhadap praktik korupsi. Dan selanjutnya kesimpulan yang saya dapatkan adalah kasus Pavlo Lazarenko menunjukkan bahwa pemberantasan korupsi tidak lagi terbatas pada batas-batas nasional, dan hukum internasional dapat digunakan untuk mengejar pejabat yang terlibat dalam praktik-praktik korupsi, bahkan jika pelanggaran tersebut terjadi di negara asal mereka. Sekian pembahasan yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.